Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita berjumpa dalam acara Saat Teduh. Saudara, kita percaya bahwa kekuatan dari Tuhan boleh turun atas kita. Saudara, doa saya buat Bapak Ibu tetap setia mengikuti acara ini saudara, karena hidup yang kita jalani tiada hari tanpa masalah, bahkan semakin keras di dalam hidup ini. Tetapi ketika jiwa roh kita diberkati, maka sudah dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi semua persoalan yang kita sedang hadapi hari ini, sudah tidak akan kecewa. Hari ini saya akan berbicara tentang melangkah dengan iman. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan waktu yang terindah pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Urapan yang baru boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel?
Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu topik yang saya ambil pagi hari ini yaitu berani melangkah dengan iman. Saudara, setiap kita pasti punya satu kerinduan. Entah itu ingin punya rumah, anak-anak kita diberkati, mereka dapat teman hidup, mereka akan berhasil, bahkan suami kita akan mencapai satu keberhasilan. Atau saudara hari ini punya satu kerinduan, ingin punya kendaraan. Pokoknya saudara, setiap kita pasti memiliki satu kerinduan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan pasti punya satu kerinduan. Misalnya saudara, kerinduan untuk punya gedung sendiri, kerinduan untuk jemaat semakin bertumbuh. Pokoknya intinya setiap kita. Tetapi saudara, ketika kita bawa di dalam doa, seringkali seakan-akan Tuhan gak mendengar. Belum terrealisasi. Sampai kapan Tuhan? Saya udah berdoa, kok kayaknya Tuhan gak jawab. Saudara, melalui peristiwa ini saudara, Tuhan mau supaya bukan hanya sekedar memiliki iman, tetapi kita harus berani melangkah dengan iman. Kisah yang sangat menarik Gideon. Meskipun dia seorang pahlawan bagi bangsa Israel, tetapi saudara, Gideon tidak ada perubahan. Gideon tidak bergerak. Kenapa saudara? Karena Gideon takut melihat orang Midian. Nah saudara yang kasih Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada kemenangan. Nah saudara, saya berharap pagi hari ini, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita harus berani melangkah dengan iman. Tetapi terkadang kenapa kita tidak berani melangkah dengan iman? Karena di dalam pikiran kita berpikir perasaan tidak mampu. Nah ini satu didikan yang salah. Seringkali kita berpikir tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan sukses. Mana mungkin. Dan inilah pikiran-pikiran yang negatif ini yang harus kita hancurkan. Saudara, kita harus berani melangkah dengan iman. Apakah yang membuat kita tidak berani melangkah dengan iman? Yaitu pikiran-pikiran yang selalu berkata tidak akan mungkin, tidak akan bisa. Nah saudara, untuk hal pertama untuk melewati permasalahan ini adalah mengalahkan penyakit merasa tidak mungkin. Pagi hari ini percaya, yakin bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Ini bagaimana kita mengatasi perasaan yang tidak mungkin. Kita harus percaya pertolongan Tuhan. Percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, iman kita, maka saudara berani melangkah. Saya kasih satu contoh yang sangat bagus. Saudara mau buka usaha, saudara udah punya modal. Tapi seringkali pikiran kita, satu, wah gak mungkin nih, saingannya berat. Dua, wah gak mungkin, tempatnya gak bagus. Tiga, sudah, akhirnya kita diam. Tapi kita harus sadar, waktu dia akan berjalan terus. Dan dia tidak akan pernah mundur. Namun satu hal, kita harus berani langkah dengan iman, saudara. Mengatasi ketidakmampuan, kita harus percaya. Tuhan, aku percaya. Sebagaimana bangsa Israel diberikan terobosan dengan berjalan di tengah laut, laut terbelah menjadi dua. Aku percaya Tuhan, dalam nama Tuhan, sebagaimana tembok Yeriko bisa dihancurkan dengan puji-pujian. Aku percaya juga bahwa Tuhan sang memberikan terobosan-terobosan yang baik. Yang kedua, saudara, jangan menjadi tawar hati. Seringkali
masalah yang bertubi-tubi, persoalan yang tidak pernah selesai, membuat kita menjadi orang yang tawar hati. Kenapa kita bisa menjadi tawar hati? Karena fokus mata kita hanya tertuju kepada masalah. Tetapi hari ini arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Ketika mata hati kita diarahkan kepada Tuhan, maka ada satu gerakan yang luar biasa. Engkau berani melangkah dengan iman. Banyak orang mengikuti acara KKR. Semangat luar biasa. Aku percaya, aku yakin ada kesembuhan, ada jalan keluar. Tapi ketika selesai KKR, mereka kembali menghadapi tantangan hidup yang membuat mereka menjadi orang yang cepat putus asa, menjadi tawar hati. Saya percaya pagi hari ini dua hal ini sudah dimampukan oleh Tuhan untuk kita berani melangkah dengan iman. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka Ia akan membawa kita kepada iman. Percaya akan pertolongan Tuhan. Setiap langkah akan membuat kita berani melangkah. Tuhan memberkati. Saudara yang kasih Tuhan pagi hari ini, saya berharap dan saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terindah dalam hidupmu. Yakin itu. Saudara, rancanganku padamu adalah rancangan, bukan rancangan kecelakaan, bukanlah rancangan kegagalan, tapi rancangan damai sejahtera yang menjadikan masa depan kita penuh harapan. Yakinkan itu ayat itu, saudara. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Percayakan, maka saya percaya apa yang jadi rencana Tuhan di dalam hidupmu akan diberkati. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan pagi hari kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kekuatan dari Tuhan memampukan kami supaya kami belajar melangkah, berani berangkah dengan iman. Bapa, berkati umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan kami tolak ketidakmampuan kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa lakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu. Sebentar mereka akan melakukan segala aktivitas mereka sehari-hari. Yang bekerja, Tuhan berkati anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, studi, Tuhan berkati. Tuhan berkati warungku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati pekerjaan suamiku di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan berkati kesehatanku. Kami percaya satu kali kelak nanti kami akan punya rumah. Kami percaya ada kesembuhan. Kami percaya ada terobosan-terobosan yang baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Oh ya Bapak Ibu, nanti malam ada acara live. Ya saudara, jam 7:30 sampai 8:30 malam saudara. Nanti kita akan praise and worship saudara. Kita yakin, percaya akan pertolongan Tuhan boleh nyata dalam hidup kita. Nah saudara, melalui acara live Instagram nanti malam kita akan diberkati. Nah saudara, setiap persoalan pergumulanmu boleh tulis di acara di Instagram nanti Bapak Ibu. Nanti ada tim saya dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.